Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Al-qail fi kitabihil mubin. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-qail fi hadithihi innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaum ma ba'. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita mendapatkan kemuliaan berupa nikmat yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya, sehingga pada hari ke-18 dari bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengevaluasi amalan-amalan yang sedang dan akan kita lakukan berdasarkan amalan-amalan yang telah kita upayakan di hari-hari sebelumnya. Karena memang rasa untuk memperbaiki diri, rasa untuk mengevaluasi itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang di dalam hatinya mempunyai atau memiliki bekal ketakwaan. Karena bekal ketakwaan inilah yang dapat menyadarkan kita akan pentingnya mempersiapkan hidup kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memahami dan mengetahui akan hakikat dari diri kita. Bahkan ketika kita mendapatkan ujian atau musibah, kita diarahkan dan dianjurkan untuk mengucapkan kata-kata atau kalimat istirja. Yang hakikatnya kalimat istirja ini, kalau kita dalami atau kalau kita pahami, pesannya sangat amat luas bagi kita. Karena di sana terdapat pengakuan yang membuat hati kita tidak ada alasan untuk berpaling, kecuali berupaya untuk memaksimalkannya, menyiapkan diri untuk kembali kepada Allah. Karena diawali dengan kata-kata inna lillah. Ini adalah pernyataan yang benar dan pernyataan yang seharusnya tidak hanya membasahi lisan kita, bahkan ketika kita mendapatkan musibah, tapi ketika kita mendapatkan hal yang lainnya, bahkan lapangnya harta kita, tingginya jabatan kita, kita jadikan semua itu bukan menjadi tujuan kehidupan kita, bukan menjadi hal yang melalaikan kita. Karena hakikatnya itu adalah inna lillah, itu semuanya milik Allah. Makanya setinggi apapun profesi kita, semulia apapun jabatan kita di hadapan manusia, sebanyak apapun harta yang kita miliki, kalau itu semua justru membuat kita lalai untuk mempersiapkan diri kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita sedang dalam keadaan merugi. Karena hakikatnya ketika kita ucapkan inna lillah, seharusnya kita mengupayakan semua yang kita miliki di dunia ini ada rasa ini tanggung jawab, amanah, bukan milik kita secara pribadi tapi dari Allah. Karena sesungguhnya inna lillah, kita ini milik Allah, dan hakikatnya adalah wa inna ilaihi raji'un. Sehingga semua yang kita miliki, semua yang kita jalani, kesibukan yang kita lakukan, itu semua untuk kita upayakan mengumpulkan bekal yang nantinya akan kembali dan dibangkitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi poinnya adalah kekeliruan kita ketika kita merasa profesi itu adalah usaha keras kita, milik kita,
kekayaan itu adalah hak kita, sehingga justru membuat kita semakin lalai dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala, lupa bahwasanya kita dipastikan akan kembali. Ya. Padahal yang terpenting adalah kata-kata wa inna ilaihi raji'un. Dan hanya kepadanya kita akan kembali. Nah, ketika kita kembali ini, kita harus memaksimalkan apa yang menjadi milik Allah, yang Allah berikan kepada kita, dari ilmu, harta, ya, jabatan, semua yang bersama dengan kita ini, kita kumpulkan bekal yang nanti dapat bernilai di hadapan Allah. Nah, bekal inilah yang harus terus kita evaluasi, karena bekal ini membuat hati kita itu terang, membuat hati kita itu diberikan nur atau cahaya, sehingga membuat kita terdorong untuk mengevaluasi apa yang akan kita lakukan setelah melihat apa yang telah kita laksanakan. Makanya ketika Allah sampaikan, ini biasanya khatib Jumat biasanya menyampaikan dalil ini, ya ayyuhalladzina amanu, diawali dengan kata-kata wahai kalian orang-orang yang beriman. Allah khususkan, seharusnya orang yang beriman itu tidak mencari alasan untuk tidak melakukan perintah setelahnya, larangan setelahnya, atau hikmah setelahnya. Karena memang menurut para ulama tafsir, ketika Allah awali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Quran, maka setelahnya akan ada satu dari tiga perkara, atau tiga kemungkinan. Yang pertama akan ada perintah, yang kedua akan ada larangan, dan yang ketiga akan ada hikmah, yang adalah kerugian bagi kita kalau kita mengaku beriman tapi kita tidak terpanggil untuk melakukan apa yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang, atau mengupayakan hikmah-hikmah untuk dilaksanakan. Maka ketika Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu taqullah, perintah pertama adalah bertakwalah. Bertakwalah kepada Allah, mengumpulkan nilai, mengumpulkan bekal, karena semua ini milik Allah. Jadi apapun kita ada nilai di hadapan Allah. Itu yang harus terus kita lakukan. Dan bahkan dalam bahasa Arab pun kata perintah ini untuk sekarang dan yang akan datang. Ketika Allah katakan ittaqullah, berarti itu berkesinambungan, terus menerus, yang harus kita upayakan. Lalu hal yang selanjutnya, kalau kita sudah punya bekal ketakwaan, kalau kita memiliki bekal ketakwaan, maka perintah yang kedua tidak akan terlupakan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kita melihat, memperhatikan, mengevaluasi, ya, semua kita, ma qaddamat, apa yang sudah kita lakukan dari apa yang Allah miliki ini, apa yang sudah kita maksimalkan, apa yang kita sudah optimalkan. Ini nikmat dari Allah, Allah sudah berikan dari awal Ramadan, dan ternyata sudah akan memasuki 10 hari terakhir. Tapi rasanya semakin kesini tilawahnya semakin lesu, semakin kesini qiyam Ramadannya semakin tidak semangat, semakin kesini kita semakin disibukkan oleh perkara-perkara yang justru terkadang naudzubillah melalaikan kita. Jadi ini membahayakan bagi kita. Ini nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak maksimalkan. Makanya wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Harusnya kita melihat, memperhatikan apa yang sudah kita upayakan, dan itu semuanya lighad, untuk hari besok atau hari kemudian. Karena hakikatnya wa inna ilaihi raji'un. Kita hanya kembali kepada Allah, dan ini yang penting. Maka kita harus persiapkan untuk besok. Saya selalu menjelaskan ini. Ketika para ulama tafsir menjelaskan, menafsirkan mengapa Allah mengatakan ghadan atau lighad, dalam bahasa Arab itu kan artinya besok, ya. Untuk menjelaskan hari kiamat itu Allah menggunakan ghad, besok. Para ulama tafsir mengatakan bahwa itu untuk memberikan pesan kepada kita, kita itu harus terus memperbaiki, ya, memaksimalkan upaya waktu yang telah diberikan kepada kita untuk mengevaluasi diri kita. Mengapa? Karena antara hidup kita hari ini dan hari kita akan dibangkitkan itu sangat dekat sekali. Dengan perumpamaan hari ini kita hidup, besok kita kiamat. Oleh karena itu, kalau sampai sekarang rasanya kita tidak, ya, berupaya mengevaluasi, mengukur, menilai amalan-amalan yang telah kita lakukan untuk memperbaikinya dengan amalan yang akan kita lakukan, berarti bekal ketakwaan kita belum maksimal di bulan Ramadan. Belum maksimal di bulan Ramadan.
Ada kekhawatiran kita tidak mendapatkan kebaikan bulan Ramadan ini. Karena faktanya ternyata dengan ataupun ketaatan kita lakukan, Ramadan akan segera berakhir sekarang. Suka ataupun tidak sukanya kita, bersyukur atau tidaknya kita, berzikir atau tidaknya kita, tilawah atau tidaknya kita, sedekah atau tidaknya kita, ternyata Ramadan sudah diambang hari-hari terakhir. Inilah yang menyebabkan para ulama terdahulu mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Semakin akhir Ramadan, Rasul itu semakin khawatir dari awal Ramadan tidak maksimal ibadahnya. Dan Allah Maha tahu, Allah Maha penyayang bagi kita. Allah Maha tahu bisa jadi dari awal Ramadan sampai 20 hari terakhir kita masih belum maksimal dalam ibadah. Makanya di dalam 10 hari terakhir Allah tambah lagi kebaikan. Ada satu hari, ada satu malam yang kebaikannya akan Allah lipat gandakan, dapat menutupi kekurangan-kekurangan sebelumnya, yang dinamakan dengan Lailatul Qadar. Dan kekhawatiran itu bukan hanya pada Rasulullah, berikut kepada para sahabat, bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah, tentu saja disahihkan oleh para ulama, bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, in alim ara'aita, apa pandanganmu? In alimtu ayu lailatin lailatul qadar." Kalau seandainya saya mendapati, saya mengetahui diriku sekarang bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Tapi kan kita tidak tahu ya Pak ya. Seandainya saya tahu kalau saya bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, ma aqulu fiha, apa yang harus saya upayakan, yang saya meminta kepada Allah, yang saya memohon kepada Allah di dalamnya kalau ketemu dengan malam Lailatul Qadar? Maka Rasulullah mengatakan, qala faquli, ucapkanlah kata Rasulullah, berdoalah kata Rasulullah, Allahumma innaka afuun, ya Allah, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, menyukai proses memohon tersebut, fa'fu anni, maka maaf dibandingkan dosa-dosa kita yang sudah menumpuk. Makanya secara logika harusnya kalau kita terkadang suka membandingkan satu perbuatan dosa, dua perbuatan dosa, tiga perbuatan dosa, tidak bisa terhapuskan ribuan perbuatan dosa, masa ia bisa terhapuskan oleh satu kali memohon maaf kepada Allah? Tapi dijawab, Allah lebih menyukai maaf dibandingkan dosa kita, sehingga terkadang satu kali permohonan kita Allah suka dibandingkan jutaan kemaksiatan yang kita lakukan, sehingga Allah maafkan, Allah hapuskan tanpa memperdulikan besaran dosa yang telah kita laksanakan. Ini Aisyah diajarkan oleh Rasulullah. Apa pesan di balik hadis ini? Pesan di balik hadis ini, banyak kesalahan di 20 hari pertama bulan Ramadan yang tidak kita maksimalkan. Kesibukan kita di bulan Ramadan, bahkan terkadang sibuk kerja kita, sibuk urusan-urusan kita terkadang lebih menumpuk bahkan di luar bulan Ramadan. Semakin menumpuk sehingga membuat kita tidak memaksimalkan Al-Quran, membuat kita tidak memaksimalkan sujud, membuat kita tidak memaksimalkan qiyam, membuat kita tidak memaksimalkan sedekah. Keliru kita. Oleh karena itu diiringi dengan jaminan ampunan kalau kita maksimalkan di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir ini jaminan dari Allah kebaikan. Sayyidah Aisyah tidak mengatakan kapan malam Lailatul Qadar, tetapi seandainya saya pada malam Lailatul Qadar, karena dari awal Ramadan sudah ditunjukkan kebaikan, tapi di 10 hari terakhir Ramadan bukan berarti kita nebak-nebak tanggal 21, 23, 25, 27, 29 gitu ya. Tapi kita upayakan dari 21 sampai terakhir, tidak ada satu hari pun kecuali kita lakukan amalan kebaikan, kita maksimalkan. Khawatir ibadah kita sebelumnya tidak diterima, khawatir ibadah kita sebelumnya hanya lapar, hanya dahaga, yang disampaikan oleh Rasulullah, kam min saim, berapa banyak kalian orang yang berpuasa, kata Rasulullah, laisa lahu min siyami, tidak ada pahala puasa baginya. Padahal pahala puasa itu besar, tanpa batas Bapak Ibu semuanya. Tapi berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash, kecuali ada rasa lapar dan ada rasa haus dahaga, dan itu dipastikan akan didapatkan oleh semua orang yang tidak makan dan tidak minum di waktu siang.
Ya, maka ini pesan dari Rasulullah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita harusnya mengevaluasi. Kalau semakin hari di bulan Ramadan, semakin akan berakhir bulan Ramadan, semakin kita tidak fokus ibadah, berarti ada yang keliru nih. Nilai ketakwaan kita belum kita dapatkan. Itulah hikmahnya mengapa Allah katakan la'allakum tattaqun. Karena ya keputusannya itu ada pada kita. Allah memberikan sarana, ampunan diberikan jaminan, pahala dilipat gandakan, syaitan-syaitan dibelenggu, kita hanya berupaya mengalahkan hawa nafsu. Semuanya Allah berikan kebaikan bagi kita dari awal Ramadan. Sudah diberikan kebaikan bagi kita. Harapannya semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita la'allakum, semoga saja kalian, kata Allah. Ya, harapannya kalian, kata Allah, tattaqun, kalian bertakwa, mengumpulkan bekal ketakwaan itu sendiri. Jadi keputusan kita, ya, keputusannya ada pada kita. Allah sudah berikan kepada kita jaminan pahala. Maukah kita memaksimalkan untuk beramal soleh? Allah telah jaminkan bagi kita ampunan. Maukah kita memaksimalkannya dengan menyambutnya dengan istighfar dan bertaubat? Semuanya telah menjadi keputusan bagi kita. Kalau kita berupaya dengan fasilitas sarana yang Allah telah berikan kepada kita, maka semoga saja kita bertakwa. Itu maksudnya. Ya, makanya kata la'alla itu adalah harapan yang dapat diwujudkan. Beda dengan laita. Kalau laita itu ya harapan yang mengarah kepada penyesalan, dan itu adalah kata-kata ahli neraka, Pak. Laita, laita. Ya laitani lam uta kitabiyah, gitu kan? Walam adri ma hisabiyah. Penyesalan bagi orang-orang yang menyanyiakan hidupnya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan Bapak-bapak istiqomah sampai akhir Ramadan. Saya doakan Bapak-bapak semuanya Allah berikan kesehatan, rezeki sampai akhir Ramadan, dapat memaksimalkannya dalam ketaatan kepada Allah. Saya doakan Bapak-bapak semuanya, ibu-ibu semuanya, satu keluarga semuanya, Allah berikan gelar ketakwaan, sehingga kita dianugerahkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbana ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang cintai Allah. Terkait dengan sirah nabawiyah ini, ketika hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, perkara itu bukan semakin sederhana dibandingkan di kota Mekah, tetapi justru semakin rumit. Permasalahan justru semakin berat. Musuh justru semakin banyak. Kalau ketika di fase Mekah, sekalipun 13 tahun berdakwah di sana, diawali 3 tahun dakwah Syriah, 10 tahun dakwah di sana, pengikutnya sedikit, tetapi ujiannya hanya berhadapan jelas. Ini orang kafir, ini orang muslim. Tidak ada di antara mereka. Tidak ada orang-orang yang lain di antara mereka. Bahkan sebaliknya, ada orang yang menampakkan dirinya masih dalam keadaan kafir, masih dalam keadaan musyrik, padahal mereka sudah beriman kepada Allah. Dan hal itu terbalik ketika berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Pada fase Madinah setelah hijrah, maka tantangan yang didapatkan oleh Rasulullah justru lebih besar. Orang kafirnya masih, tetapi justru ketika hijrah bukan selesai masalahnya, tapi bertambah masalah yang lebih besar. Karena memang Rasulullah akan diberikan kebaikan yang lebih besar. Semakin besar kebaikan akan diberikan kepada hamba, semakin besar ujian yang diberikan kepadanya. Ya, maka di antara fakta ya yang akan membuat kesulitan yang sangat besar bagi Rasulullah dalam berdakwah, tentu saja 10 tahun dan dilanjutkan oleh para ya sahabat setelahnya, 10 tahun pas dakwah di Madinah, Rasulullah SAW akan mendapatkan kesulitan yang belum didapatkan sebelumnya pada fase Mekah. Kemarin kita sudah menjelaskan ada karakter orang-orang munafik. Inilah mengapa dari awal ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, pertama kali yang Rasulullah cari adalah tempat di mana kaum muslimin dapat berkumpul, berjamaah, beribadah, belajar. Maka yang pertama kali dilakukan adalah mendirikan masjid. Karena ini menjadi tempat, ini menjadi pusat, ini menjadi center gitu kira-kira. Berkumpulnya para sahabat, belajarnya para sahabat, bermusyawarah para sahabat terhadap perkara-perkara mereka.
dan Rasulullah SAW mendampinginya. Lalu selanjutnya Rasulullah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor karena kekuatan yang sangat besar pada perjuangan kaum muslimin adalah ketika kaum muslimin itu sendiri bersatu. Makanya kalau kita temukan fakta sekarang, masjid kita indah-indah Pak, masjidnya megah, nyaman ibadahnya. Tapi yang sulit bagi kita bukan mendirikan masjidnya di zaman sekarang. Yang sulit bagi kita mempersatukan hati para jamaahnya. Ya, saya itu di grup IKADI Depok dapat kabar dari ketua IKADI-nya. Kita diberikan, asatidz semua mohon maaf katanya, di salah satu masjid kita dijadwalkan, ternyata berubah DKM-nya dengan orang yang merasa dia berbeda mazhab. Ini sururi katanya, para khotawa ini, para khatib ini hizbi, nah gitu ya. Oleh karena itu dicoret semuanya ketika berganti pengurus itu, dicoret semuanya, diganti semuanya. Ternyata setelah bergantinya kepengurusan, ya kalau bahasanya dikudeta begitu ya, maka berganti semuanya. Jadi ustaz-ustaznya bingung, tapi akhirnya setelah diklarifikasi ya sudah. Karena yang sulit bagi kita bukan membangun masjidnya, ya meluaskan hati kita untuk menerima ternyata memang ada fakta perbedaan di dalamnya. Tapi perbedaan itu bukan berarti kita ini ya harus menghukumi kaum muslimin itu hanya menjadi dua golongan sebagaimana hukum Allah di akhirat. Jadi Pak, kita nggak boleh menghukumi kaum muslimin itu dengan hukum Allah di akhirat. Hukum di akhirat itu cuma hanya dua kelompok, ada ahli surga, ahli neraka. Jangan sampai kita menghukumi ya orang-orang yang berada di dunia ini seperti hukum yang berlaku bagi akhirat nantinya. Kalau tidak sama dengan saya berarti ahli neraka, kalau tidak ya sesuai dengan saya berarti ahli bid'ah. Ini keliru ya. Oleh karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah adalah al-mu'akha, at-ta'akhi, mempersaudarakan. Beda dengan mempersahabatkan, mempersaudarakan. Saudara itu jauh ataupun dekat, hatinya terpaut. Sahabat itu bisa jadi jasadnya dekat tetapi hatinya jauh. Jadi dipersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor karena unsur kekuatan yang paling besar bagi kebangkitan kaum muslimin kapanpun, di masa apapun, di zaman apapun, bukan berapa banyak jumlahnya, bukan berapa indah ibadahnya, tapi seberapa kuat hati mereka terpaut satu dan yang lainnya, sehingga muslim di Indonesia berpikir, ya Allah, muslim di Palestina bukan urusan mereka saja tapi juga saya. Ya, karena ada keterpautan hati. Dimanapun berada manusia, kalau dia seorang muslim ada tanggung jawab lebih, bukan hanya sebagai manusia tapi tanggung jawab sesama orang yang beriman. Makanya sulit kita ini kalau kita merasa ya berbeda dengan sekelompok orang lalu kita mengatakan itu muslim gak usah dibantu karena dia bukan satu manhaj dengan kita. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang dicintai Allah. Adapun yang selanjutnya, Rasulullah SAW ya membuat undang-undang yang kita kenal dengan al-wasiqah, ya, atau yang dinamakan dengan piagam, dikenal dengan piagam Madinah. Sudah kita jelaskan secara ya urut begitu. Yang menjelaskan di sana Rasulullah SAW ingin menampilkan karakteristik Islam ketika menjadi pemimpin, ketika yang menjadi dari sebuah kaum, maka yang didorong adalah kesetaraan, bahkan antara kaum muslimin dan non muslim. Semuanya punya tanggung jawab untuk mencintai Madinah, untuk membela Madinah, untuk memperjuangkan Madinah. Nah, lalu ada godaannya dua. Yang pertama kaum munafik yang kita sudah jelaskan sebelumnya, dan yang kedua kaum Yahudi. Dan itu tidak didapatkan dan ditemukan oleh Rasulullah di Mekah. Baik. Nah, kaum Yahudi ini punya karakter. Dr. Ali Muhammad As-Sallabi dan para ulama-ulama sirah lainnya tidak pernah melewatkan ini, Pak. Saya temukan di dalam beberapa kitab. Mereka menjelaskan akan karakteristik akhlak atau sifat-sifat dari orang-orang Yahudi yang Allah kekalkan di dalam Al-Quran. Mengapa dikekalkan dalam Al-Quran? Bahkan di dalam setiap rakaat ibadah sholat kita itu diarahkan oleh Allah berlindung, minta pertolongan, minta hidayah
agar diberikan jalan, bukan cuma petunjuk dari Allah, bukan cuma rasanya didapatkan petunjuk yang melahirkan rasa bahwasanya kita lebih baik, ya, sehingga kita termasuk orang-orang yang maghdub. Maka ketika kita meminta ihdinas siratal mustaqim, minta hidayah kepada Allah, jalan yang lurus, ya, jalan yang lurus itu adalah, ya, yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Apa itu nikmat? Bukan mendapatkan penyimpangan yang membuat mereka dimurkai. Siapa yang dimurkai maghdub itu? Para ulama sepakat, al-maghdub yang dimurkai dalam surat Al-Fatihah itu adalah orang-orang Yahudi. Pertanyaannya, mengapa mereka dimurkai? Kan mereka juga mendapatkan kitab, diutus nabi, bahkan mereka mengklaim kalau mereka yang paling lurus jalannya, ya, yang paling lurus jalannya. Karena ada beberapa karakter yang membuat mereka itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikekalkan oleh Allah. Mengapa? Jangan sampai kita minta hidayah dari Allah sebagaimana orang Yahudi menjalankan syariat yang mereka klaim sebagai ajaran dari para nabi terdahulu, tetapi justru tanpa sadar kita termasuk orang-orang yang langkah hidupnya, langkah akhlaknya, langkah perbuatannya termasuk kelompok yang dimurkai. Itulah mengapa Allah kekalkan di dalam Al-Quran karakteristik orang-orang Yahudi ini, supaya kita dapat mengevaluasi diri kita. Jangan sampai kita ini merasa kita sudah memegang teguh Al-Quran sebagai kitab, ya, mengikuti Nabi Muhammad SAW sebagai utusan, sebagaimana mereka mengklaim kitab-kitab, ya, yang mereka dapatkan dari nabi-nabi sebelumnya. Mereka juga melakukan ibadah, mereka juga bahkan berpuasa, ya. Kan syariat puasa itu ada 3 tahapan, dan diantaranya tahapan yang pertama itu ketika Rasulullah SAW mendapati orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram yang kita kenal dengan Ashura, ya, maka diwajibkan saat itu Rasulullah mewajibkan kaum muslimin sebagaimana diperintahkan oleh Allah puasa. Jadi memang puasa itu di awalnya yang wajib hanya 1 hari itu, Pak, ya. Tetapi mereka justru mempunyai karakter yang akan dimurkai oleh Allah. Pertama karakternya adalah al-isyrak fil ibadah. Ada kesyirikan dalam ibadah. Syirik dalam ibadah, Pak. Ya, tentu saja kita mengatakan, apa korelasinya, relevansinya dengan kehidupan kita? Kita juga na'udzubillah bisa jadi melakukan kesyirikan bersamaan dengan sujud kita kepada Allah. Kesyirikan dalam ibadah. Ya, makanya Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad mengatakan begini, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya saya yang sangat khawatir dan saya sangat takutkan, kata Rasulullah, atas kalian, ya, bukan berarti menyembah selain Allah dalam arti menyembah berhala, menyembah patung dan sebagainya, tidak. Tetapi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah asyirkul asghar, syirik kecil. Asyirkul khafi dalam hadis yang lain, syirik yang tak tampak. Ditanya oleh para sahabat, wa ma syirkul asghar ya Rasul? Syirik kecil itu gimana ya Rasul? Riya, kata Rasul. Riya dalam ibadah kita. Ketika kita sholat mengukurnya dengan orang lain, makanya kita itu berat, Pak. Kalau segala perkara kita itu kita ukurnya dengan orang. Kita merasa ingin melakukan sesuatu mendapatkan penghargaan dari orang lain. Kita merasa, ya, mulia karena dihargai orang lain. Nah, ini bahaya. Makanya bentuk kesyirikan dalam ibadah ketika sholat kita, ketika tilawah kita, ketika zikir kita, ketika amalan-amalan yang kita lakukan itu hanya ada harapan agar mendapatkan penghargaan dari sesama insan. Syirik dalam ibadah, murkanya Allah diberikan kepadanya. Makanya fawailul lil musallin itu jelas. Yang sholat tapi dapat wail, yang sholat tapi dapat neraka, yang sholat tetapi dapat celaka. Alladzina hum yura'un, di antara karakternya ketika dia sholat hanya ingin dilihat, dinilai dan dihargai oleh manusia. Itu karakter Yahudi yang juga dikhawatirkan sama dengan kita, na'udzubillah, ya. Makanya hati-hati kita, karena Yahudi itu sangat luar biasa. Jadi ada kesyirikan yang harusnya kita khawatirkan, di antaranya menduakan Allah dalam pengharapan. Baik, karakter yang selanjutnya yang sangat membahayakan
sampai detik ini bisa jadi kita berada di dalamnya adalah hasad, iri dengki. Ya. Jadi hasad atau iri dengki ini adalah karakter yang membuat orang-orang Yahudi itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapat kemurkaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat dikekalkan bagi mereka maghdub alaihim. Di dalam surat Al-Fatihah selalu kita baca. Nah, dan di antara karakternya yang membuat mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hasad, iri, dengki, ya, kepada sesama manusia, kepada sesama hamba. Bahkan ini berlaku kepada seluruh perkara. Jadi di dalam surah Al-Baqarah misalnya ayat 109 dikatakan wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Baik Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus memahami bahwa ada hal yang sangat membahayakan dalam kehidupan kita yang bisa jadi tanpa kita sadari kita memohon agar tidak masuk orang-orang yang dimurkai, ya, tetapi kita justru mengikuti karakteristik sifat-sifat yang membuat orang-orang Yahudi Allah murka, yaitu hasad, iri dengki. Dan hasad, iri dengki ini sangat membahayakan bagi kita, ya. Walaupun memang menurut para ulama ada iri yang haram, hasad yang haram, ada yang hasad yang bentuknya adalah munafasah, lomba-lomba dalam kebaikan. Itu tidak masalah. Yang haram itu diantaranya misalnya, ya, ada kesetaraan dalam pekerjaan, kesetaraan dalam posisi, kesetaraan dalam perkara. Lalu dia berharap orang yang setara dengannya tersebut hilang kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, sekalipun tidak berpindah kepadanya ataupun berpindah tidak masalah, yang penting hilang darinya. Atau ada orang yang lebih besar kenikmatan yang ia dapatkan, posisinya, hartanya, semuanya, dan dia merasa, ya, dan dia berharap agar kenikmatan tersebut Allah hapus darinya dan dikembalikan dan diberikan kepada dirinya. Ini adalah yang haram. Iri kepada perkara yang dijalani oleh orang lain, padahal mereka akan Allah minta pertanggungjawaban berdasarkan apa yang mereka dapatkan. Dan kita tidak akan pernah Allah muliakan atau Allah hinakan berdasarkan apa yang mereka peroleh. Tapi kita akan hina kalau kita mempermasalahkan apa yang mereka peroleh. Nah, ini terjadi sekarang ini, ya, viralnya di Depok, ya kan? Ya. Ketidaktahuan kita justru mendahulukan az-zon. Jadi Pak, kalau perkara itu sudah didahulukan oleh prasangka dan prasangkanya itu menjadi, ya, yang lebih banyak adalah keburukan, maka akan melahirkan poin-poin keburukan selanjutnya. Makanya Allah katakan ijtanibu katsiran minaz-zon inna ba'daz-zanni ism. Ya, jauhi perkara-perkara prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Ketika prasangka itu didahulukan, kayaknya orang ini nggak pernah kerja tapi kok kaya, ya. Itu masalahnya karena dia nggak kaya juga, Pak, soalnya. Karena dia ngerasa dia udah kerja habis-habisan nggak kaya-kaya gitu. Ini orang nggak kelihatan kerja tapi kaya banget, mobilnya baru lagi, kulkasnya baru lagi, kerja apa ini? Ketika dia prasangka didahulukan, maka yang kedua biasanya godaannya adalah wala tajassasu. Kan larangan kedua itu, jangan kalian cari-cari kesalahan. Nah, mencari-cari kesalahan itu akan kuat kalau sudah dari awal landasannya adalah berburuk sangka. Jadi dia akan mencari-cari fakta, mencari-cari data, mencari-cari hal yang membenarkan prasangkanya. Ketika dia sudah berprasangka buruk, nah ini pasti nggak benar nih orang, kerja nggak pernah, duitnya banyak. Ketika sudah ada prasangka seperti itu, akhirnya dia cari info, tapi info yang membenarkan prasangka buruknya, bukan mencari kebenaran di dalamnya. Itu tajassus, mencari-cari keburukan, akhirnya membenarkan prasangka buruknya. Sehingga yang ketiga adalah lahir ghibah, membicarakan keburukannya di saat orang itu tidak ada. Sehingga larangan Allah wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan itu semua diawali dengan hasad.
Dan itu selalu dilakukan oleh orang Yahudi dari dulu sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang. Ya, perkara-perkara Islam dianggap radikal, Islam dianggap teroris. Ya, tidak pernah ada agama lain dianggap radikal dan teroris, Pak. Ini sudah proyek internasional. Selalu ketika ada kejadian yang dikaitkan dengan terorisme itu, kalau pelakunya muslim, yang dikaitkan dengan radikalisme itu kalau pelakunya muslim, ya. Tetapi tidak pernah dipermasalahkan ketika di situ ada fanatisme kelompok yang membuat mereka rasis kepada sesama yang lainnya. Yang kulit putih rasis kepada kulit hitam. Ya. Yang satu golongan ini rasis pada golongan yang lainnya. Yang Eropa rasis kepada Asia, yang Asia rasis kepada Afrika, dan seterusnya. Tidak pernah berhenti. Islam dari awal sudah menghapuskan hal itu semua. Makanya saya sampaikan, ya, ketika kemarin ada isu-isu sedang besar itu, lalu ya salah satu teman dari kalangan itu dia nanya, Ustadz, saya besok akan diwawancara itu oleh teman yang lainnya sesama YouTuber, ya, terkait Islam dan teroris. Bagaimana Ustadz? Tolong kasih, saya kasih semua dalil-dalilnya, tapi yang sederhana, ungkapkan dengan bahasa antum gitu ya. Jadi di antara kesimpulannya adalah Islam itu tidak bisa dikatakan radikal karena syaratnya Islam itu sendiri adalah memuliakan. Memuliakannya bukan melihat agama, ya, falyakul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diam kepada siapapun, muslim ataupun bukan, apapun jenis suku dan warganya. Falyukrim jarahu, muliakan tamunya siapapun tamu kita. Falyukrim dhaifahu, muliakan tamunya siapapun. Jadi tidak melihat faktor agama, karena Islam itu tidak mungkin radikal. Kalau radikal tidak mungkin Islam. Itu siapa yang melakukannya? Ada kedengkian, karena dari awal, Pak, orang Yahudi itu kan hijrah dari Syam. Mereka hijrah dari Syam ke Madinah karena tertulis dalam kitab mereka, tertulis dalam ajaran mereka, karena sebagai informasi, semua para nabi sebelumnya memberi info bahwasanya akan ada nabi akhir zaman. Karena beda karakternya. Nabi akhir zaman ini akan menyampaikan risalah kepada seluruh manusia. Sedangkan Nabi Musa hanya kepada Bani Israel, Nabi Ibrahim hanya kepada kaumnya, Nabi Lut hanya kepada kaumnya, seterusnya. Maka semua nabi, semua kitab itu menjelaskan ada pesan dari nabi sebelumnya akan ada utusan Allah yang terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin menjemput sehingga mereka sudah ketahui tempatnya sebagaimana yang dijelaskan ya ketika Islamnya dan hijrahnya Salman Al-Farisi. Ya. Jadi semua para pendeta, begitupun orang Yahudi sehingga pindah dari Syam ke Madinah, karena Madinah itu adalah tempat yang dijanjikan dalam kitab mereka, mereka akan bertemu berjuang bersama dengan Rasul terakhir. Tapi yang mereka dapati fakta ternyata bukan dari golongan Bani Israel, bukan keturunan Yakub maksudnya, bukan dari mereka. Memang benar keturunan Ibrahim, tapi bukan dari Ishak, tetapi keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari Ismail. Yang ini membuat mereka semakin dengki, semakin iri, semakin tidak mau menerima. Ya, jadi mereka tidak mau menerima bukan karena mereka tidak mengetahui kebenaran. Mereka tidak mau menerima karena ada iri dengki, karena ternyata Allah utus Nabi akhir zaman yang paling mulia bukan dari golongan mereka. Walaupun dari golongan mereka kayaknya juga kita nggak percaya mereka akan ikut, Pak ya. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya disembelih, Nabi Isa diserang, Maryam dihina. Ya. Jadi kalaupun seandainya, maksud saya, seandainya nabinya diutus dari Bani Israel sekalipun, kita tidak yakin orang Yahudi itu akan ikut, karena memang karakternya ya membenci, karena memang karakternya berupaya untuk jauh dari syariat, menantang syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini yang harus kita khawatirkan, jangan sampai ada di dalam hati kita itu hasad. Emang apa penyebabnya? Ya, tanpa kita sadari ada iri dengki dalam hati kita. Apa penyebabnya? Yang iri dengki ini membuat kita dimurkai oleh Allah. Pertama,
di antara penyebab yang sangat besar iri dengki itu adalah permusuhan, Pak. Kita sudah meletakkan adanya perbedaan, sehingga perbedaan itu sudah membuat kita bersaing satu dan yang lainnya agar dikenal lebih baik. Lebih baik dari kacamata manusia, bukan Allah. Makanya kita, ya, di antara keharusan kita berlomba dalam kebaikan itu sebenarnya bukan dengan orang lain, tapi berlomba dengan diri kita sendiri. Berlomba dalam kebaikan dengan pribadi kita di masa lalu. Paling tidak kita jangan kalah, sama nggak apa-apa. Kalau sebelumnya kita rajin ibadah, hari ini jangan sampai kita kalah. Kalau bisa unggul, kalau nggak bisa sama, istiqomah. Makanya yang paling Allah benci itu ketika satu kali dia melakukan ibadah jor-joran, bahasanya ya, banyak sekali, lalu besoknya lemah. Ketika awal Ramadan tahajudnya Masya Allah, selain tarawih Pak, kalau tahajud itu ya luar biasa dilakukan. Hari kedua, ya, selanjutnya agak berkurang, hari selanjutnya berkurang, hari selanjutnya berkurang, sehingga justru tidak konsisten dan istiqomah. Berarti kita kalah dalam kebaikan. Nah, penyebab dari murkanya Allah itu karena kita meletakkan, ya, batasan yang membuat kita harus jadi lebih baik dibandingkan sesama manusia yang lainnya. Itu disebabkan oleh permusuhan. Makanya Allah itu mengampuni banyak dosa-dosa dari hamba, bahkan ketika kita tidak mohon ampun, Pak, sekalipun. Ada hari Senin, hari Kamis, kan dalam hadis riwayat Muslim, ya, Allah ampuni kita di setiap hari Senin dan Kamis dengan syarat dua. Pertama, kita tidak syirik. Kedua, tidak bermusuhan. Jadi kalau kita masih ada dalam rasa hati kita benci, musuh dengan orang lain, harus kita selesaikan, Pak, perkaranya. Tapi Ustadz, dia tetap musuhin saya, urusan dia. Kita akan dihisab berdasarkan sikap kita kepada mereka. Sikap mereka kepada kita, Allah hisab masing-masing. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi harusnya kita fokus pada diri kita sendiri. Bahkan sebelum dia minta maaf, kita sudah maafkan. Karena memang kita harus sadar kalau tinggal di lingkungan manusia, pasti kita akan menemui manusia salah, mungkin kita juga salah. Ya, dan ini berat. Karena kalau kita terus jaga permusuhan ini, maka akan melahirkan kepada kebencian. Kebencian ini akan membuat kita iri dengki satu dan yang lainnya. Kebaikan apapun yang dilakukan oleh orang yang kita benci tidak dapat kita benarkan. Gitu ya. Dia baca Quran aja kita cari-cari kesalahannya, Pak. Dia sedekah aja kita cari-cari kekeliruannya. Naudzubillah. Jadi jangan sampai di dalam hati kita ada kebencian. Yang selanjutnya ta'azzuz. Ta'azzuz itu merasa lebih mulia dibandingkan yang lain. Merasa harus dihormati dibandingkan yang lain. Karena ukuran kita adalah penghargaan dari sesama manusia. Ini keliru besar. Dan penghargaan dari manusia itu terkadang memang menipu, Pak. Popularitas itu menipu. Bahaya, fitnah yang sangat besar bagi hidup kita. Populer itu bukan perkara yang ukurannya baik. Semakin orang itu populer, semakin dia baik. Tidak. Semakin orang itu populer, semakin dia sempit geraknya, karena khawatir satu saja kesalahan dapat berpengaruh kepada jutaan orang yang mengenalnya. Padahal sebagai manusia kita tidak mungkin tidak salah. Gitu poinnya, ya. Sebagai manusia kita tidak mungkin tidak keliru. Sebagai manusia kita tidak mungkin tidak, ya, melakukan kesalahan. Jadi bahaya kalau udah populer itu. Satu kesalahan nanti dapat membuat, ya, kekeliruan bagi banyak orang. Baik Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, yang selanjutnya di antara penyebab hasad yang lainnya, ya, cinta dunia, kedudukannya, hartanya, ya, posisinya. Makanya kalau kita merasa dunia ini milik kita, itu yang akan menjadi asal dari kehancuran diri kita sendiri. Karena ketika kita merasa hal itu adalah milik kita, maka kita merasa khawatir kehilangannya. Padahal hakikatnya tadi, dan kita mengenal, Pak, ya, alhamdulillah kita ini telah diajarkan oleh para ulama kita terdahulu. Maka ketika ada masalah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, harusnya kita mengatakan kalau itu adalah milik Allah. Ya, jadi susah sedekah itu karena kita merasa itu punya kita. Susah wakaf itu karena kita ngerasa itu milik kita, Pak. Susah kita berbagi itu karena kita merasa kita yang capek kerja. Itu kira-kira. Makanya yang harus kita pastikan, hati kita ini hilang dari karakter kita cinta, takut kehilangan dunia.
takut kehilangan dunia. Baik Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, yang dicintai Allah, ini adalah karakter yang membuat orang-orang Yahudi itu di dalam Al-Quran termasuk orang yang dimurkai. Dan dua ini sangat penting agar kita dapat mengevaluasi di bulan Ramadan, ya, di akhir bulan Ramadan ini. Mari maksimalkan, kumpulkan bekal ketakwaan, karena bekal ketakwaan itu bermanfaat bukan hanya untuk akhirat, tapi dia bermanfaat agar dapat memaksimalkan sisa umur kita, supaya dapat memuliakan diri kita, ya, membuat diri kita terhormat justru di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau punya bekal takwa, terus kita mengevaluasi, takut terus Pak kita kepada Allah, takut kalau ini, takut kalau itu, ya. Makan juga bisa takut, ya Allah nanti di akhirat saya dapat makan kayak gini enggak. Minum juga keliru, ya, takut, dia khawatir ketika minum, karena selalu memuhasabah dirinya, ya. Makanya Abdullah bin Umar bin Khattab itu suatu ketika minum air zam-zam yang dingin, enak sekali. Ketika dia minum, dia justru menangis, lalu mengingat ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa orang ahli neraka itu tidak banyak keinginannya. Di antara keinginannya mereka pengen minum aja, saking hausnya Pak. Dan itu membuat Abdullah bin Umar menangis. Padahal Abdullah bin Umar Masya Allah gitu ya, ibadahnya, ilmunya. Kenapa? Karena ketakwaan dalam dirinya membuat dia terus mengevaluasi, khawatir kalau apa yang dia lakukan, apa yang dia miliki justru membuat dia tidak dimuliakan dengan air minum di akhirat nantinya. Gitu. Jadi ketakwaan itu justru mengontrol amalan kita setelah Ramadan, ya. Baik, itu kira-kira Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, semoga Allah muliakan kita semuanya dengan bekal ketakwaan. Jadi saya ajak semuanya, ya, maksimalkan bulan Ramadan sama-sama. Sama-sama sedekahnya, ya, satu dan yang lainnya, sama-sama zikirnya, sama-sama, ya, tilawahnya, bukan berarti berjamaah bareng-bareng terus, ya, nanti pecah lagi gitu. Maksudnya kita saling mengingatkan satu dan yang lainnya. Kalau nggak bisa panjang Pak, karena kadang-kadang semakin akhir Ramadan itu semakin pekerjaannya numpuk, ya kan, laporan-laporannya numpuk, ya kan. Maka paling tidak kalau nggak bisa yang panjang, Al-Qur'annya yang pendek juga nggak apa-apa. Tapi poinnya jangan sampai satu kali pun di bulan Ramadan, satu hari pun di bulan Ramadan, kecuali ada interaksi dengan Al-Quran, ada qiyam, ada sholat, ada sedekah, ya, insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Ya, insya Allah nanti kita akan mulai membahas izin perang, lalu kita akan bahas jihad-jihad di jalan Allah. Karena ini, ya, pada tahun pertama itu pergolakannya seperti itu Pak. Karena mulai nanti, ya, mulai pelaksanaan keluar itu pada tahun kedua hijrah, ketika Allah turunkan perintah jihad di jalan Allah, ya, bersamaan dengan perintah ibadah puasa. Jadi ibadah puasa itu 3 periode. Periode pertama puasa Asyura wajib. Periode kedua nanti puasa di bulan Ramadan, hanya pelaksanaannya pilihan. Dia wajib tapi pilihan, mau puasa atau bayar fidyah. Itu tahapan yang kedua, ya. Jadi boleh nih, kalau dia wajib tapi Bapak boleh juga puasa, boleh juga hanya bayar fidyah, salah satu saja. Itu fase kedua. Nanti fase ketiga ibadah Ramadan seperti yang kita jalani, puasa seperti yang kita jalani, itu dimulai dari tahun kedua hijriah. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah muliakan Bapak-bapak semuanya. Ya, semakin terpaut hatinya di masjid ini, Masya Allah, udah sangat indah sekali. Tinggal kita maksimalkan dengan ibadah jalan Allah. Ya, kita sama-sama akhiri dan tutup dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau numpang ruangan itu boleh? Mau numpang isi kajian di ruangan? Pinjam tripodnya. Meja yang kecil itu.